Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Umi Hasanah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Wonokerto, Kabupaten Wonosobo, akan memaparkan tugas 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pengertian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Perubahan pengetahuan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologi atau well-being secara optimal. Perubahan keterampilan bertujuan mengembangkan dan meningkatkan 5 KSE. 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, sehingga peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik siswa. Apa yang dimaksud well-being? Well-being adalah kesejahteraan psikologis sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. 5 KSE. 1. Kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. KSE yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. KSE kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional dapat mengimplementasi pembelajaran KSE di kelas dan di sekolah melalui 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, 4. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being atau kesejahteraan psikologis pada murid dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Dapat diaplikasikan secara langsung dalam pembelajaran secara kolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional yang arahnya adalah kesejahteraan psikologi atau well-being murid dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi aman dan nyaman. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional diharapkan dapat mewujudkan visi guru penggerak sehingga menghasilkan murid yang tidak hanya berkualitas akademik namun memiliki kesejahteraan psikologis dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan 5 KSE, guru dapat mengenali dan memahami emosi yang sedang dirasakan oleh murid, sehingga guru dapat menerapkan disiplin positif secara baik melalui kesadaran diri dan manajemen diri, sehingga tercipta budaya positif di kelas dan sekolah dalam pembelajaran. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk mewujudkan merdeka belajar melalui pembelajaran sosial emosional akan tercipta kesejahteraan psikologi atau well-being murid dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia sesuai kebutuhan murid. Kesimpulan, sebelum saya mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa proses pembelajaran hanya fokus pada akademik atau pengetahuan murid dan perilaku yang wajar saja yang terlihat pada murid tanpa melihat kesadaran diri atau kesadaran penuh murid saat mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga kompetensi sosial emosional belum optimal tercapai. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional sangatlah penting diterapkan di kelas dan sekolah. Saya akan menerapkannya dengan memulai dari manajemen diri murid sehingga muncullah kesadaran penuh dalam mengikuti pembelajaran di kelas sesuai kebutuhan murid yang nyaman dan menyenangkan dengan penuh tanggung jawab. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Saya memahami kebutuhan murid dengan penerapan pembelajaran eksplisit melalui KPM, yaitu pembukaan hangat, kegiatan inti, dan penutupan optimistik. 2. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah melalui membangun hubungan dan komunitas. 3. Melaksanakan pembelajaran dengan kesadaran penuh atau mindfulness dan merefleksikan proses dan hasilnya. 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. A. Bagi murid-murid, mewujudkan 5 KSE untuk menciptakan suasana aman dan nyaman melalui papan emosi, ice breaking atau STOP, diskusi, dan bermain peran. B. Bagi rekan sejawat. 1. Memodelkan menjadi teladan dengan menerapkan KSE untuk menciptakan budaya, mengapresiasi, dan kepedulian. 2. Belajar, berbagi pembelajaran sosio-emosional melalui sosialisasi. 3. Berkolaborasi atau penerapan KSE sesuai kebutuhan murid melalui komunitas dan rapat guru. Sekian video dari saya, terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.